Serius deh, gengs. Kalian pernah nggak sih nonton drama yang bikin otak tuh pengen stop tapi hati malah makin nyemplung? Nah, Dr. Stranger tuh kayak gitu. Bayangin aja, campuran operasi jantung sambil dikejar-kejar tentara, cinta sejati yang jadi misteri, dan drama politik busuk yang nyebelin. Pokoknya nih drama tuh kayak cappuccino 3 rasa. Manis, pahit, terus ditampar pakai es batu. Jadi ceritanya, hidup si cowok tuh udah drama dari bocah. Lagi lucu-lucunya diculik bareng ayahnya ke Korea Utara, sis. Lah, ini bukan study tour, ini penculikan real. Ternyata ayahnya itu dokter jenius, dan di sana mereka dijadikan semacam alat negara. Si cowok kecil bukannya main lato-lato, dia malah belajar operasi jantung. Bayangin loh, anak orang baru belajar naik sepeda, dia udah pegang pisau bedah. Gokil. Tapi di tengah kerasnya hidup di sana, muncul satu hal yang bikin dia ngerasa hangat. Seorang cewek manis. Cinta pertama dong, pacaran diem-diem kayak di sinetron. Tapi ya namanya juga cinta di tengah rezim militer, mana mungkin adem terus, mereka nekat kabur bareng. Adegan kejar-kejaran di perbatasan bener-bener kayak mainan PUBG. Tapi tragedi datang, ayahnya tewas ditembak, si cewek manis hilang pas mau nyebrang. Si cowok sendirian, nangis-nangis, kayak ditinggal di altar. Akhirnya dia berhasil sampai ke Korea Selatan. Tapi jangan kira happy ending, sis. Setelah kabur dramatis dari Korea Utara dan tiba sendirian di Seoul, si cowok akhirnya mulai kehidupan baru. Tapi jangan kira hidupnya langsung bahagia kayak di drama-drama romantis lainnya. Sis, ternyata dia malah harus muter otak lagi buat bertahan. Karena satu-satunya keahlian dia cuma bedah jantung. Jadi ya udah, si cowok daftar kerja di rumah sakit elit, tempat dokter-dokter pintar, kaya, dan berkelas kerja. Awalnya aku pikir ya udah, dia diterima terus hidup enak, tapi kenyataannya dia dianggap dokter. Gila. Beneran orang-orang di sana tuh pada kaget ngelihat skill si cowok yang luar biasa out of the box. Soalnya kan dia dilatihnya di Korea Utara, bro. Teknik dia tuh beda sendiri, ekstrim tapi efektif. Ada satu dokter saingan si cowok, anak Harvard, cakep, pinter tapi sombongnya minta ampun. Dan dia tunangannya si dokter kece Oh So Hyun, anak pemilik rumah sakit. Nah, awalnya So Hyun nganggep si cowok aneh banget manggil dia dokter gila. Tapi makin lama, kok mulai perhatian ya kak? Terus muncul kompetisi di rumah sakit, pejabat tinggi negara yang ternyata dalang semua drama masa lalu si cowok, mau operasi jantung dan butuh dokter terbaik. Rumah sakit bikin ajang battle antar dokter bedah buat nentuin siapa yang layak. Tentu aja si cowok ikut, tapi bukan cuma karena pengen diakui. Dia juga punya misi tersembunyi, nungguin misteri cinta lama. Karena suatu hari, tiba-tiba muncul cewek dokter spesialis anestesi yang wajahnya mirip banget sama cewek manis cinta pertamanya. Tapi anehnya, dia bersikeras. Maaf, Anda salah orang. Lah, si cowok sampai bengong. Halu, dihalusinasi, cinta lama tak balik lagi, tapi vibes-nya, gesturnya, tatapannya, itu tuh dia. Aku aja yang nonton sampai frustasi sambil teriak ke layar. Ya ampun kak, jangan ngegas gitu dong. Ngaku aja deh. Dan bener aja gengs, ternyata si cewek bener cinta pertamanya. Tapi dia pura-pura nggak kenal karena dipaksa. Si cewek disandra secara mental dan emosional sama agen Korea Utara. Dia dipaksa buat jadi pion di operasi politik yang melibatkan pejabat. Kalau si cewek nolak, nyawa si cowok yang jadi taruhan. Bayangin sakitnya. Lu ketemu orang yang lu sayang mati-matian, tapi lu harus bersikap kayak dia stranger. Gila jantungku sakit nontonnya. Kayak ditusuk sumpit stainless. Tapi itu belum semuanya, gengs. Si cowok tetap terus nyelamatin pasien, sambil kepo terus tentang si cewek, tapi dia juga harus adu hebat di ruang operasi lawan anak Harvard. Di sini konflik makin ribet karena si tunangan saingannya mulai jatuh cinta sama si cowok karena ngelihat sisi tulus dan jeniusnya. Pas kita pikir situasi nggak bisa lebih rumit, ada rencana pembunuhan. Si cewek disuruh jadi bagian dari tim operasi penjabat, bukan buat nyelamatin tapi buat bunuh dia lewat kecelakaan medis. Ya Tuhan, aku nonton adegan itu sambil tutup mata pakai bantal, deg-degan sampai urat kepala menegang. Si cowok yang nggak tahu rencana itu malah dengan polosnya fokus pengen nyelamatin pasien, padahal itu orang yang udah hancurin hidup dia. Dan puncaknya, pas operasi dimulai, si cewek bisik ke si cowok, biarkan dia mati, kita bisa bebas. Tapi si cowok dengan muka penuh darah dan tangis dia bilang, gue dokter, gue harus nyelamatin pasien, siapapun dia. Oke mas, gue takluk, sumpah keren banget dia. Bahkan saat dihadapkan sama dendam dan rasa sakit, dia tetap pilih jalan profesionalisme. Suasana makin mencekam, si cowok dan si cewek langsung sadar kalau Pak Penjabat selamat kita tamat. Kenapa? Soalnya rahasia mereka bakal kebongkar dan mereka bakal jadi buruan hidup-hidup. Tapi masalahnya, si mas dokter jenius kita ini tetap ngeyel pengen selamatin Pak Penjabat. Gue ini dokter, gue bukan pembunuh, gue nyelamatin siapapun termasuk orang jahat kayak dia.
Salut gila sih ini orang. Akhirnya, dengan teknik bedah level langit ke-7 dan fokus sekelas Iron Man sebelum perang Endgame, si cowok berhasil ngeluarin peluru dari jantung Pak Penjabat. Selamat dong. Iya, tapi itu baru awal masalah si S. Begitu operasi selesai dan semua orang sibuk panik, salah satu sekutu rahasia mereka, si sekretaris, yes finally ada orang baik juga di dunia ini, bisikin ke mereka, sekarang atau enggak sama sekali, ada mobil nunggu di belakang, kabur sekarang. Aku udah excited kayak, ya ampun yes, go go go. Si cowok dan si cewek kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang, menuju mobil yang parkir di jembatan belakang RS, tapi pas mereka udah tinggal 3 meter lagi doang. Dor! Si cowok langsung kena tembak, dia tertembak, gengs. Ternyata si agen jahat muncul lagi. Kayak hantu dendam, si agen jahat ini muncul dari bayangan dengan pistol di tangan dan niat buat ngabisin mereka. Dia ngebidik lagi buat tembakan kedua, headshot. Tapi sebelum peluru itu dilepas, si cewek lompat jadi tameng hidup. Dor! Adegan ini, si cewek tergantung cuma dipegangin satu tangan. Lepasin dia. Tapi si cowok malah teriak sambil gemeteran, kalau dia jatuh, gue ikut jatuh bareng dia. Pegangan tangan si cowok kelepas. Keduanya jatuh ke sungai. Air muncrat tinggi, kamera zoom out dramatis, semua orang yang ngejar mereka nyusul ke jembatan cuma bisa ngeliat air tenang. Nggak ada tubuh, nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Terus, dor! Si agen jahat kena peluru dari belakang. Mati di tempat, ternyata yang nembak diduga kuat si sekretaris Kim yang bantu dari jauh. Tapi udah telat buat nyelamatin si cowok dan si cewek. Semua orang yakin mereka udah tenggelam, mereka mati. Setahun setelah insiden tragis di jembatan, semua orang percaya satu hal, si cowok dan si cewek udah tiada. Rumah sakit, jalan terus, tapi atmosfernya berubah. Si anak pemilik rumah sakit sekarang udah jadi dokter top yang jauh lebih tegas dan kuat. Dia nggak cuma cantik, tapi juga tangguh. Pengalaman setahun lalu bikin dia glow up dari dokter manja jadi dokter pejuang. Bangga banget sama dia. Si saingan yang dulu dingin dan penuh dendam menghilang tanpa kabar. Tapi ternyata selama itu dia pergi ke luar negeri buat menemukan dirinya sendiri. Dia sadar kalau balas dendam cuma bikin hati makin kosong. Bahkan dia kerja di firma hukum. Bantu korban malpraktik bukan buat nyakitin, tapi buat nyembuhin luka. Makin falling for him gak sih? Tapi meskipun semuanya seolah membaik, di hati kecil mereka semua masih ada satu pertanyaan yang ngambang di udara. Si cowok, kamu di mana? Sampai akhirnya, si saingan ngajak tunangannya road trip ke suatu tempat di luar kota. Dia cuma bilang, ada yang harus kamu lihat. Dan pas mereka sampai di depan sebuah klinik kecil di desa, ada sosok dokter berdiri dengan senyum, cengir klasiknya, it's si cowok. Bagian ini bener-bener bikin badan aku merinding sekampung. Ternyata dia masih hidup, gengs. Dia dan si cewek sengaja ngilang selama setahun supaya dunia ngira mereka udah mati. Biar hidup tenang dan lepas dari kejaran politik. Cerdas tapi nyakitin banget yang nungguin. Reuni penuh air mata, Antawa, Sohyun nangis. Si cowok nyengir terus nyeletuk, hai. Kuak, si tunangan saingan spontan mukul dia pakai tas. Dasar lo ya, bikin khawatir satu rumah sakit. Terus mereka ketawa, nangis bareng, dan suasananya jadi super haru tapi hangat. Si cowok ternyata udah hidup damai di desa, buka klinik kecil buat bantu warga sekitar gratis. Meanwhile, si saingan bantu urus legalitas si cewek biar bisa tinggal di Korsel sebagai warga sipil resmi, nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Dan akhirnya, sebuah mobil datang, pintunya kebuka, dan ya ampun, si cewek turun dari mobil. Si cowok dan si cewek saling lihat, terus langsung peluk erat. Cie, adegan drama banget, gengs. Mereka muter pelan-pelan kayak dunia cuma milik berdua, yang lain numpang setting doang. Saingan dan tunangannya akhirnya berdamai dengan masa lalu. Dan mereka pun pegang tangan masing-masing, siap buat move on bersama. Rumah sakit dibersihkan dari orang-orang jahat, politik busuk dibongkar, Pak Penjabat dipenjara. Semua karakter yang tersakiti akhirnya dapat healingnya masing-masing. Dan si cowok dan si cewek berdiri di depan klinik kecil, latar senja cantik, saling menatap dengan mata penuh cinta.